Halo konco Agung Sastra Jawa. Pada kesempatan ini kita berkunjung atau istilah Jawanya apa Pak Yam tuh sowan atau anjang sonjo itu sonjo sanjang kalau dalam istilah gaulnya mungkin gitu. Sonjo di tempatnya Pak Yohanes Yamto. Nah, siapakah Pak Yohanes Yamto itu? Nah, itu dia sekilas tentang Pak Yohanes Yamto. Nah, beliau dikenal sebagai penggurit yang cara membaca geguritannya itu sangat khas Yamto style. Nah, kita akan ngobrol dengan Pak Yamto, begitu teman-teman sering memanggil beliau, dan juga mengulas buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Pak Yamto. Jadi Pak Yamto itu yang menulis geguritan, terus cerita nulisnya Pak ya? Cerita nulis, mocopat. Nah, ngehits banget mocopat dari Pak Yamto. Juga membina mocopatan yang di mana Pak itu? Oh, yang di Kopinogo. Nah, di Kopinogo di Jalan Gudian. Itu setiap hari apa Pak? Malam Jumat pagi. Malam Jumat pagi. Nah, setiap malam Jumat pagi. Itu khusus yang untuk mocopat. Mantap. Dan juga nanti kita akan mengulas keseharian dari Pak Yam. Oke, nah, oke, mungkin pertanyaan dari teman-teman, kita mulai kapan sih Pak Yamto itu suka dengan sastra Jawa, kemudian bergelut di sastra Jawa gitu Pak? Iya, masalah. Untuk suka menulis, terlebih sastra Jawa, itu saya mulai sejak tahun 80-an ketika saya masih SPG. Jadi saya sudah mencoba menulis yang sastra Jawa itu, dan saya coba masukkan Joko Lodak, masuk. Ya, begitu masuk itu kepengen nulis terus, dan sampai sekarang saya masih suka menulis itu. Jadi, dan emang waktu itu saya punya sedikit ya semacam fanatik. Saya nulisnya harus Jawa. Harus Jawa. Jadi saya mulai dari nulis geguritan dulu. Berarti yang masuk ke majalah tadi itu geguritan Jawa yang pertama aja. Jadi yang pertama. Masih ingat Pak judulnya apa? Kalau judulnya yang di Joko Lodak yang pertama itu dulu, sebentar, saya dulu. Saya dulu pernah buat, sekarang tapi naskah itu juga lupa di mana. Kapan itu dulu saya nulis di Joko Lodak. Kapan itu saya bercerita soal dunia itu aman kapan, lalu saya akhiri dengan kapan. Ya. Nah, ini pasti most wanted banget ini. Teman-teman pengen membuka geguritan pertama dari Pak Yamto ini ternyata tapi tahun berapa dari tanggalnya saya tapi di tahun 80 masih SPG itu 80-an, SMP 1 82. Honornya berapa? Pasti senang banget itu ya. Honornya itu suatu kegembiraan yang luar biasa. Sudah dimuat itu saja diapresiasi. Sudah sangat gembira ya. Iya. Sebenarnya waktu itu 80 itu angkanya berapa ya? Bisa buat beli apa Pak? 7.500 ya? 7.500. Kemudian nanti meningkat aja 15.000. Sekarang saya nggak tahu ya, sekarang berapa. Lalu 7.500 di itu 8 bulan ya sudah gede banget ya. Sudah bisa jasa ikan jani. Nah, itu yang pasti ditunggu-tunggu. Pak Yamto karyanya masuk lagi di Joko Lodak ya. BNT jasanya ya. Iya. Oke, mulai tahun 80-an terus kemudian mulai itu kan geguritan, mulai mencoba cerkak mungkin Pak. Saya mencoba cerkak itu sudah awalnya setelah geguritan itu saya mencoba
membuat reportase, jadi berita-berita kecil. Berbahasa Juga Jawa. berbahasa Jawa juga sama sekali di Joko udah masuk. Lalu kalau cerkak itu belum begitu lama sebetulnya. Cerkak itu saya mulai, kan saya sempat stuck. Dari dulu suka menulis itu saya sempat stuck, tidak menulis, tidak mengirim karya. Itu bablas tidak mengirim karya itu. Kenapa nih Pak? Ya? Kenapa itu? Itu dulu penyebabnya apa ya? Penyebabnya itu suatu keinginan. Jadi begitu sebelum itu saya masih nulis, tapi kemudian waktu itu keinginan punya anak yang pertama. Saking inginnya itu saya konsentrasinya pada, jadi nulis itu hanya kalau dipesan. Ada orang yang saya dibuatkan ini baru. Kemudian jadi konsentrasinya ke situ baru di kasur. Maksudnya kayak omongan gitu ya itu. Jadi sampai dengan berkeluarga itu masih buat, tapi begitu akan dapat itu kok tidak dapat itu, lalu seperti saya tidak ngarang, hanya ngarang karya-karya pesanan. Dalam arti karya pesanan, ada orang minta, kemudian saya buatkan. Lalu ada karya yang lain yang seperti karya rutin seperti yang di kolom Probo itu kan, ini dari karya rutin itu tetap nulis, tapi yang kemudian ngirim itu tidak. Begitu lalu gini, tahun berapa ya? Saya tahunnya lupa. Itu ada buku di Gramedia. Itu ternyata buku itu dulu juga diterbitkan oleh Balai Bahasa, tapi terbitan yang Balai Bahasa saya tidak melihat. Tapi yang di Gramedia itu judulnya menjadi Pengarang Sastra Jawa Modern, waktu itu judulnya itu. Saya lihat di buku itu kok nama saya ada. Nah itu terus kan saya tidak beli bukunya, hanya baca di Gramedia aja, terus jeneng kono itu ya itu. Lalu saya sampai di rumah cerita sama Mbak itu, bulan ini aku ini pengarang sastra Jawa modern. Buktinya apa? Nek maca nang Gramedia, nang buku iki jenengku ono. Nah, lalu istri saya yang membuat semacam cambukan atau pamecut gitu ya. Ngaku pengarang sastra Jawa modern ini saiki karyane endi? Nah, dari situ saya mulai nulis lagi. Jadi itu sekitar tahun 2007 itu kebangkitan saya nulis. Jadi tadi itu 97 itu saya sempat berhenti, kemudian juga begitu punya anak saya yang pertama itu 97 itu juga saya berhenti, terlalu gembira dengan itu, lalu saya stuck ya sekitar berarti kalau hitung 97 sampai 2007 10 tahunan ya, lumayan lama. Lama itu ketika istri saya bilang saiki karyamu ndi, buku iki omong kosong. Iya. Nah, itu lalu itu sebagai pemecut, dan mulai 2007 itu saya baru ngirim yang naskah-naskah lagi, dan saya masih fanatik harus berbahasa Jawa ya. Lalu ada cerkak, jadi saya mulai buat cerkak itu sekitar 2007 itu, mulai ada cerkak, kemudian mulai ada mau coba saya kirim, pokoknya setiap ada momen saya buat. Jadi ada momen bom, saya buat bom, lalu ada pokoknya mau coba itu supaya tidak hanya bicara soal hal-hal lama saja, tapi supaya bicara yang kekinian. Maka alhamdulillah kalau juga waktu Mekarsari yang di KR itu masih bisa seminggu sekali rubriknya lengkap, lalu jadi yang kadang sebulan bisa 2 kali keluar, yang sekarang mau coba, yang besok saya besok gurita itu karena bisa keluar dulu deh. Kalau sekarang nunggu gurita ya gitu ya. Jadi mulai itu saya pakai lagi. Ini akan menjadi bagian pertama diskusi kita dengan Pak Yohanes Yanto. Nah, kita tunggu edisi yang berikutnya, khusus eksklusif kita bersama Pak Yanto. Salam baca album Sastra Jawa.